Di awal film, kita diperlihatkan seorang guru musik yang sedang mengajar di kelas, yaitu Joe Gardner. Saat sedang mengajar, tiba-tiba kepala sekolah Arroyo memanggilnya dari luar kelas untuk memberikan surat yang memberitahukan kalau ia dinaikkan pangkat dari guru musik sampingan menjadi tetap dengan jaminan pekerjaan, asuransi kesehatan, dan pensiun. Setelah mendengar hal itu, Joe tidak terlihat begitu senang. Saat di rumah, ia memberitahukan ke ibunya tentang pengangkatan dirinya, dan ibunya terlihat sangat senang. Namun Joe memiliki rencana lain untuk hidupnya. Mendengar hal itu, ibu Joe menolak rencana tersebut dan sangat berharap kepada Joe untuk menerima tawaran tersebut. Setelah perbincangan dengan ibunya, tiba-tiba ada telepon dari mantan muridnya, yaitu Curly. Ia memberitahukan kalau dirinya menjadi pemain drum baru dari kuartet Dorothy Williams dan mereka memulai konser di The Half Note malam ini. Lalu Curly mengajak Joe untuk mengisi posisi kosong salah satu krunya yang sedang keluar kota. Joe dengan segera ke sana dan mulai berlatih bareng kru Dorothy Williams. Saat memainkan musik, Joe terlihat sangat menikmati. Melihat hal itu, Dorothy meminta Joe untuk mempersiapkan diri untuk konser esok hari. Joe merasa sangat bahagia karena ini adalah momen yang ia tunggu selama ini. Saking senangnya, ia jalan sambil menelpon tanpa melihat sekitar sehingga menyebabkan ia terjatuh ke dalam sebuah selokan. Saat terbangun dari selokan, Joe berubah menjadi wujud lain, dan ia berada di sebuah ruangan dengan tangga menuju suatu cahaya. Melihat hal itu, Joe berlari ketakutan menjauh dari cahaya tersebut, dan ketika ia berlari, ia bertemu dengan orang yang memiliki wujud seperti dirinya. Salah satu dari orang tersebut menjelaskan kalau ia berada di The Great Beyond. Mendengar hal itu, Joe berlari lagi dan bertemu dengan sekelompok orang lain lagi. Mereka semua lama-kelamaan semakin mendekat naik ke arah cahaya tersebut. Joe pun berlari semakin menjauh hingga ia terjatuh dari tangga. Tiba-tiba, ia terbangun di sebuah padang rumput dengan dikelilingi jiwa. Lalu muncul makhluk yang merupakan penggabungan seluruh medan kuantitas alam semesta yang muncul dalam wujud yang bisa diterima otak kecilmu atau dipanggil dengan Jerry. Joe pun menanyakan, di mana sebenarnya dia sekarang? Jerry menjelaskan kalau ia berada di The Great Before. Namun namanya sudah berubah menjadi You Seminar. Lalu Joe kembali menanyakan, apakah aku sudah mati? Jerry menjawab, belum, tubuhmu dalam pola bertahan. Setelah itu, Jerry membawa Joe bersama para jiwa untuk berkeliling melewati ruangan kepribadian yang mana sumber kepribadian para jiwa dibentuk pertama kali. Joe pun menanyakan bagaimana cara para jiwa tersebut menuju bumi. Jerry memberitahukan kalau para jiwa menggunakan gerbang bumi. Setelah mendengar itu, Joe langsung kabur menuju ke sana dan segera melompat melalui gerbang bumi. Tetapi Joe gagal dan kembali lagi ke You Seminar. Di sisi lain, salah satu makhluk yang seperti Jerry yaitu Terry menghampiri para Jerry untuk memberitahukan kalau ada roh yang hilang dari The Great Beyond. Akhirnya, Joe ditemukan oleh Jerry dan ia diarahkan ke ruangan konselor dari You Seminar. Di dunia You Seminar, setiap jiwa diberikan kepribadian unik, namun ada sesuatu yang belum lengkap, yaitu Spark, di mana tugas mentor membantu para jiwa untuk menemukannya. Salah satu caranya dengan mencari di ruangan segalanya atau ruangan dirimu. Setelah itu, beralih ke sesi selanjutnya, yaitu mencocokkan mentor dan belahan jiwa. Giliran Joe yang dipanggil dengan menggunakan nama dari Jorn T. Bergensen atau Dr. Bergensen yang berlatar belakang sebagai psikolog anak terkenal yang baru menerima Nobel dan ia akan dipasangkan dengan jiwa nomor 22. Selanjutnya, mereka dikirimkan ke dalam ruangan dirimu. Nomor 22 menjelaskan kalau semua mentor yang hebat yang dulu pernah membantunya tidak berhasil menemukan Spark-nya. Selain itu, ia merasa nyaman berada di dunia You Seminar. Joe menjelaskan kalau ia bukanlah Dr. Bergensen. Lalu nomor 22 meletakkan tangan Joe ke dalam alat yang membuat ruangan dirimu, namun ruangan tersebut berubah menjadi ruangan diri Joe. Joe pun meminta lencana nomor 22. Saat diberikan, lencana tersebut kembali lagi ke nomor 22.
Akhirnya Joe mengajak kerjasama dengan membantu mengubah lencana nomor 22 menjadi Earth Pass untuk diberikan kepada dirinya sehingga nomor 22 bisa melewatkan kehidupan di bumi. Akhirnya mereka mulai bekerja sama untuk menemukan spark dari nomor 22. Selanjutnya mereka menuju ke ruangan segalanya. Mereka mencoba semua jenis kegiatan yang mungkin memunculkan spark dari nomor 22, namun masih belum menemukannya. Akhirnya ia mencoba ke ruangan The Zone, yaitu ruangan antara jasmani dan rohani, di mana manusia tertarik akan sesuatu. Mereka ke sana mencari kenalan nomor 22 yang mungkin dapat membantu mereka. Saat mereka sedang mencari, tiba-tiba muncul makhluk aneh yang menyerang mereka. Untung saja, mereka ditolong seseorang yang menggunakan kapal, yaitu Moonwind, kenalan dari nomor 22. Ternyata, makhluk yang menyerang mereka tadi adalah Lost Soul. Setelah itu, Moonwind bersama krunya mengembalikan Lost Soul tersebut ke tubuhnya. Moonwind menjelaskan, Lost Soul sama dengan jiwa yang berada di The Zone. Tapi ketika sebuah jiwa menjadi terlalu terobsesi, maka mereka terputus dari kehidupan atau menjadi Lost Soul. Untuk kasus Joe sedikit berbeda. Mereka perlu menuju ke Teen Spot. Saat sampai di sana, Joe diminta untuk berfokus dengan mencium dan merasakan keadaan di sekeliling tubuhnya yang ada di bumi. Akhirnya, ia berhasil membuka gerbang menuju bumi, lalu dengan segera ia melompat masuk dan tidak sengaja membawa nomor 22 ikut bersamanya. Saat membuka mata, Joe bukan berada di dalam tubuhnya, melainkan di dalam tubuh kucing, sedangkan nomor 22 berada di dalam tubuh Joe. Untuk memperbaiki situasi ini, mereka berdua pergi dari rumah sakit untuk mencari tubuh asli Moonwind. Di saat perjalanan, nomor 22 merasa tidak nyaman dengan situasi di bumi. Untuk membuat perasaannya membaik, Joe dengan tubuh kucingnya mengambil potongan pizza dan memberikannya kepada nomor 22. Saat pertama kali memakan pizza, ia merasa sangat bahagia dan perasaannya menjadi lebih baik. Akhirnya mereka kembali berjalan dan berhasil menemukan lokasi Moonwind. Moonwind menjelaskan, untuk bisa mengembalikan situasi normal, mereka perlu menunggu Teen Spot terbuka antara bumi dan alam astral, yaitu pukul 18.30. Setelah itu, mereka janjian bertemu di The Half Knot dan Moonwind akan mempersiapkan segalanya yang dibutuhkan. Mereka pun menuju ke rumah untuk membersihkan diri. Saat mereka memanggil taksi, tidak sengaja taksi yang dipanggil merupakan rombongan dari kru Dorothy. Sesampainya di rumah, ada voice note dari Curly yang bilang, Pak Gardner mungkin akan digantikan. Namun ia akan mencoba untuk membujuk Nyonya Dorothy agar Pak Gardner dapat bermain malam ini. Saat mereka mulai bersiap-siap, tiba-tiba ada murid lesnya yang datang, yaitu Connie. Ia ingin memutuskan untuk berhenti les musik karena menurutnya bermain musik itu hanya membuang waktu. Namun, sebelum memutuskan untuk berhenti, Connie mencoba memainkan musik trombon yang dia latih kemarin kepada nomor 22 yang berada di dalam tubuh Joe. Saat melihat Connie bermain trombon dengan sangat baik, nomor 22 tahu kalau Connie menyukainya dan menyarankan untuk meneruskannya bermain musik. Setelah kejadian itu, nomor 22 tertarik kembali mencari spark-nya. Akhirnya, mereka kembali bekerja sama dengan syarat Joe harus membantunya menemukan spark-nya. Di sisi lain, Terry sudah menemukan siapa yang hilang dari The Great Beyond, yaitu Joe Gardner. Untuk memperbaiki hal itu, ia akan ke bumi untuk menjemput Joe. Namun Jerry yang lain memperingatkan untuk berhati-hati karena Terry tidak boleh terlihat oleh siapapun. Namun Terry yakin bisa melakukannya dengan cepat dan diam-diam. Nomor 22 mulai mandi dan merapikan diri. Setelah itu, Joe ingin memotong rambut dari tubuhnya. Namun ia tidak sengaja memotong rambutnya terlalu dalam. Untuk memperbaikinya, ia pergi menemui Des, yaitu langganan cukur rambutnya. Sesampainya di sana, nomor 22 mulai menceritakan pengalaman ia selama tinggal di dunia Yusminar. Des ikut menyambung cerita, dan ia mulai menceritakan bahwa ia sebenarnya tidak bercita-cita menjadi seorang tukang cukur, melainkan menjadi dokter hewan. Namun karena putrinya sakit dan sekolah cukur lebih murah, ia memutuskan untuk menjadi tukang cukur. Walau begitu, Des tetap bahagia dengan keputusan yang ia ambil. Selain itu, Des senang karena ia bertanya tentang dirinya
dan bisa bicara hal lain selain tentang jazz. Setelah cukur rambut, nomor 22 tidak sengaja merobek celana Joe, sehingga ia harus pergi ke tempat jahit ibunya sendiri, karena tukang jahit lain sudah pada tutup. Saat sampai, ibunya sudah mengetahui tentang dirinya yang akan bermain musik malam ini. Ibunya menentang dengan keras. Akhirnya Joe mulai jujur mengatakan isi kepalanya tentang perasaannya yang begitu besar terhadap musik, sehingga ibunya mulai mengerti dan mendukungnya dengan memberikan setelan pakaian milik ayahnya. Setelah itu, mereka pergi menuju The Half Note dan sampai lebih cepat. Nomor 22 mulai bercerita bagaimana ia menyukai kehidupan di bumi dengan menunjukkan tujuan dan semangat. Mungkin saja hal-hal kecil seperti menatap langit atau berjalan adalah spark-nya. Namun Joe menjelaskan kalau itu adalah hal biasa dan bukan sebuah spark. Tiba-tiba Moon Wayne datang dan mulai mempersiapkan diri untuk mengembalikan Joe. Namun nomor 22 menolak karena ia belum menemukan spark-nya dan berlari kabur dari Joe. Sampai di stasiun bawah tanah, mereka masuk ke dalam portal yang dibuat oleh Terry untuk menarik mereka secara paksa ke U Seminar. Sesampainya mereka di U Seminar, salah satu Jerry tidak sengaja melihat kalau nomor 22 berhasil mengisi spark-nya sehingga ia memiliki Earth Pass. Namun nomor 22 kebingungan karena ia tidak tahu apa yang mengisi spark-nya. Tiba-tiba Joe datang dan berkata, "Kalau spark-mu muncul karena kau telah menggunakan tubuhku yang sudah terisi dengan spark." Setelah mendengar kata-kata itu, nomor 22 memberikan Earth Pass-nya dengan kesal kepada Joe. Lalu ia pergi menghilang. Tiba-tiba salah satu Jerry menghampiri Joe karena ia penasaran apa yang bisa membuat nomor 22 mendapatkan Earth Pass-nya. Dan Joe menjawab dengan membiarkan nomor 22 berjalan-jalan menggunakan sepatunya. Kemudian giliran Joe bertanya kepada Jerry tentang apa yang menjadi tujuan dari spark nomor 22. Apakah musik atau berjalan? Namun Jerry menjelaskan kalau mereka tidak pernah menetapkan tujuan dari spark, dan spark bukanlah tujuan suatu jiwa. Setelah pembicaraan tersebut, Joe meloncat ke bumi menggunakan Earth Pass dari nomor 22. Lalu ia berhasil kembali ke tubuhnya dan langsung menuju ke The Half Note. Sesampainya di sana, ternyata ia sudah telat. Namun Joe tetap memaksa masuk ke ruangan Dorothy dan menjelaskan kalau tujuan hidupnya hanya untuk bermain musik. Karena kalimat tersebut, ia diberikan kesempatan kepada Dorothy untuk bermain di konser secara bersama. Namun setelah ia selesai memainkan musik dan mencapai hal yang ia targetkan selama ini, ia malah merasa biasa saja. Saat ia sampai di rumah, Joe mulai melihat kilas balik tentang apa yang dialami nomor 22. Ia mulai mengerti bahwa spark itu muncul dari setiap momen yang dijalaninya dalam keseharian. Joe sadar kata-kata yang diucapkan ke nomor 22 itu salah, sehingga ia mencoba memasuki ruangan The Zone untuk bertemu dengan nomor 22. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Moon Wayne. Lalu Moon Wayne menceritakan kalau nomor 22 telah menjadi Lost Soul karena sebelumnya ia pernah menjadi manusia. Mereka bergegas untuk menyelamatkan nomor 22. Namun Moon Wayne tenggelam karena kekuatan Lost Soul-nya. Akhirnya, tinggal Joe sendiri yang berhadapan langsung dan ia dimakan. Di dalam tubuh Lost Soul nomor 22, Joe memberikan daun yang nomor 22 pungut sebelumnya. Ketika jiwa dari nomor 22 mulai tenang, Joe mulai menjelaskan kalau sparks-mu bukan tujuan hidup, melainkan momen saat kau siap untuk hidup. Setelah itu, Joe mengembalikan Earth Pass tersebut kepada nomor 22 dan membimbingnya dengan bersama-sama terjun ke bumi. Tiba-tiba, Joe berpindah ke The Great Beyond, yaitu tangga menuju cahaya yang di awal ia lihat. Namun kali ini, ia tidak lari dan hanya berpasrah. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Ternyata, itu adalah Jerry. Jerry berterima kasih kepada Joe karena telah memberikan ia inspirasi, sehingga ia memberikan kesempatan sekali lagi kepada Joe untuk kembali hidup. Joe kembali ke bumi, dan kali ini ia memutuskan untuk menjalani hidup setiap menitnya.
apakah kalian sudah menonton film ini atau belum. Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, share, dan subscribe. Lalu kalian ceritakan di bawah pengalaman kalian menonton film ini. Terima kasih. Ciao.